OTWers, it's time to holiday. Kali ini di Mojok OTWers Staycation virtual lagi masih di daerah Anyar. Hotel yang bakal kita kunjungi tentunya ada private beach dan sunset di sore hari yang kece banget. Dan serunya lagi, hotel ini termasuk hotel versi ramah kantong. Tentunya nggak bikin kantong boncos ya. Bayangin deh, kamar tipe suite di hotel ini rate cuma di 500 ribuan aja per malam on weekend. Yang paling bikin jatuh cinta, dari kamar bisa langsung lihat pemandangan laut alias ocean view yang cantik banget. Penasaran kan kayak gimana serunya? Ikuti terus keseruan jalan-jalan virtual kali ini sampai habis ya, karena Ardi bakal spill serunya main di pantai dan tunjukin cantiknya sunset sore hari di hotel ini. Tempat yang akan kita kunjungi kali ini adalah Salsa Beach Hotel Anyar. Untuk perjalanan menuju ke sana, kurang lebih butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan dari Jakarta dengan kondisi jalan normal. Dan untuk memudahkan ke lokasi, titik lokasinya sudah tersedia di Google Map. Jadi tinggal ketik aja dengan keyword Salsa Beach Hotel. Untuk karakteristik jalannya dari jalan exit tol ini sampai simpang 3 dekat pabrik semen merah putih, yaitu 2 lajur 2 arah. Setelahnya 1 lajur 2 arah, tapi masih aman kok untuk dilalui kendaraan-kendaraan besar. Dan rata-rata jalannya mulus, jadi nggak ada tanjakan-tanjakan curam dan nggak perlu masuk-masuk gang kecil atau jalan-jalan sempit. Untuk aksesnya, Ardi kemarin keluar dari exit tol Cilegon Timur. Patokannya gampang banget nih. Dari Aston Anyar tinggal lurus lagi sekitar 10 menit perjalanan dan 6 menit perjalanan dari The Nest Ocean View. Oh iya, tempat wahana The Nest Ocean View ini sebelumnya juga pernah ada review loh. Jadi kalau OTWers mau isi waktu luang sebelum check-in, bisa banget nih main ke area ini dulu. Nah, kalau Ardi kemarin sebelum check-in sempat makan siang dulu di Ketapang Beach Resto. Dan enaknya nih, nggak perlu jauh-jauh, karena resto ini persis di samping area Salsa Beach Hotel. Jadi cukup jalan kaki aja ya. Ketapang Beach Resto buka setiap hari selama 12 jam, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yang bikin nyaman, halaman parkirnya juga luas banget nih. Mulai dari motor, mobil, bahkan bus pun bisa parkir dengan lega di sini. Yuk, langsung aja kita lihat suasana tempat makannya. Yang jelas sih, ocean view-nya juara banget. Cocok banget nih buat makan santai sambil lihat ombak dan angin sepoi-sepoi. Dan ini dia suasananya OTWers. Tempatnya semi-indoor dengan konsep saung-saung ala Sunda yang terbuka dan adem banget. Kapasitasnya juga luas. Banyak banget meja dan bangku yang tersedia. Jadi cocok banget buat makan bareng keluarga besar di sini. Oh ya, di sini juga tersedia baby chair ya, yang buat bawa anak kecil. Dan di sini nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Suasananya di dekat pantai juga kece banget. Berasa banget vibes ala-ala Bali gitu. Banyak banget spot tempat makan di pinggir pantai yang kece dan nyaman buat santai bareng keluarga atau teman. Jadi sambil makan, OTWers bisa menikmati angin pantai, suara ombak, dan pemandangan laut yang super cantik. Bener-bener tempat makan yang pas kan buat healing tipis-tipis sambil kulineran. Di area ini juga cocok banget buat spot romantic dinner pas sore hari. Karena bisa langsung menikmati sunset view yang super menawan. Buat yang pengen suasananya lebih spesial, di sini juga tersedia paket khusus romantic dinner. Dengan menu seafood lengkap mulai dari 300 ribuan aja. Bayangin deh, makan malam bareng pasangan sambil lihat langit jingga dan dengar suara ombak. Vibes-nya tuh romantis banget. Kalau Ardi pilih makan di dekat area pantai nih, biar sekalian bisa nikmatin ocean view dan suasana tropikal angin sepoi-sepoi yang adem banget. Untuk satu meja kapasitasnya cukup luas, bisa untuk 6-7 orang. Jadi pas banget kan buat makan bareng keluarga atau teman. Berikut ini Ardi spill daftar menunya ya, bisa OTWers pause dulu kalau kecepatan. Karena ikan di sini cukup besar dan kita datangnya ramean, jadi Ardi pilih menu yang sharing aja ya. Pesan 2 ekor ikan plus beberapa tambahan lauk, termasuk sayur cakangkung biar makin lengkap. Untuk rasanya enak dan gak mengecewakan sama sekali. Bumbunya juga meresap, ikannya fresh, dan porsinya juga pas banget nih buat sharing. Oh iya, untuk sistem pesan makan di sini, jadi kita pesen dulu, nanti bayarnya dilakukan di akhir ya. Dan buat OTWers yang mau bayar, kasirnya ada di dekat pintu masuk resto ini. Setelah kita kenyang makan siang, sekarang saatnya kita menuju ke hotel ya yuk. Nah, ini dia gerbang masuk Salsa Beach Hotel. Gak perlu naik kendaraan lagi nih, karena dari restonya tinggal jalan kaki aja dan udah langsung sampai deh di hotelnya. Terlihat jelas dengan pelang besar di depannya, kalau OTWers datang dari arah Jakarta, posisi hotelnya ada di seberang kanan jalan ya. Untuk area parkirnya cukup luas dan gratis ya OTWers. Dan ini dia area depan front office ya, tempat buat proses check-in dan check-out. Untuk ketentuan check-innya dimulai dari jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang di keesokan harinya.
Proses check-in juga gampang banget nih, cukup isi form dan tunjukkan kartu identitas, tanpa perlu uang deposit ya. Kalau butuh tambahan extra bed di harga Rp75.000 dan itu sudah termasuk breakfast ya. Sedangkan kalau mau tambahan sarapannya saja cukup bayar Rp25.000 per orang. Ekonomis banget kan? Nah, untuk rate harga menginapnya dan pilihan jenis kamarnya apa aja, Ardi bakal spill di akhir video ini ya. Nah, ini dia bangunan baru di Salsa Beach Hotel yang terdiri dari 4 unit tipe suite. Letaknya tepat di dekat area kolam renang ya. Dan yang paling spesial, kamar yang paling ujung punya view langsung menghadap ke pantai nih. Begitu buka pintu kamar, pemandangan laut langsung terlihat jelas banget. Bener-bener spot staycation yang pas ya buat santai dan healing. Untuk kamar suite dengan best view di hotel ini, Ardi paling rekomendasi ini di kamar G232. Soalnya di kamar ini ada jendela dengan pemandangan langsung ke laut, alias ocean view yang super cantik. Sekarang langsung aja yuk kita lihat kamarnya. Penasaran kan kayak apa suasana di dalam? Dan ini dia interior dalam kamarnya. Begitu masuk, langsung terasa banget nih suasananya yang nyaman dan bersih. Desainnya sederhana, tapi tetap terasa modern dan homey ya. Cocok banget nih buat istirahat santai sambil nikmati suasana pantai di dalam kamar. Sekarang langsung kita review kamarnya aja yuk. Di bagian tengah ruangan ada tempat tidur berukuran queen size, dilengkapi dengan 2 buah bantal dan bed cover yang tebal dan nyaman. Pas banget nih buat istirahat setelah seharian jalan-jalan di daerah pantai. Di kamar ini juga sudah disediakan pendingin ruangan atau AC ya Otewers. Karena wajib banget nih ada AC di penginapan daerah pantai. Karena udaranya yang cukup panas ya, terutama di siang hari. Tapi tenang aja, AC di kamar ini lumayan menyejukkan ruangan kok. Meskipun ya nggak dingin-dingin banget lah ya. Di depan tempat tidur ada TV berukuran 32 inch yang sudah smart TV ya. Dan TV-nya dipasang dengan backdrop desain minimalis, yang bikin tampilan kamar terasa lebih modern dan elegan. Untuk amenities ya, di kamar sudah disediakan 2 botol air mineral, dan bisa direfill ulang di dispenser yang ada di area restoran ya. Tapi sayangnya belum tersedia amenities pendukung lainnya nih, seperti teh, gula, kopi, cangkir, atau teko listrik. Jadi hotel harus bisa bawa sendiri ya. Di samping TV ada meja multifungsi yang bisa digunakan sebagai meja kerja atau meja rias. Di atasnya juga sudah tersedia cermin berukuran yang cukup besar. Lalu di sampingnya lagi ada ruang untuk menggantung pakaian dengan model terbuka. Bisa dibilang sih ini adalah lemari gantungnya ya. Di bagian bawahnya juga tersedia space yang bisa difungsikan untuk menaruh barang bawaan atau tas biar lebih rapi. Di pojok ruangan ada 2 buah jendela ala panoramik. Dengan view-nya langsung menghadap ke pantai, bener-bener deh jadi spot favorit banget di kamar ini. Lalu di sampingnya ada wastafel yang bisa dipakai buat cuci tangan atau cuci muka, jadi nggak perlu ke kamar mandi lagi ya. Lihat deh Otewers, dari jendela kamar view-nya sekeren ini. Langsung menghadap ke pemandangan laut. Berasa banget ya vibes liburan di pantainya. Bayangin deh, ini cuma di harga 500 ribuan aja, tapi dapat pemandangan dari kamar secakep ini. Jendela kamarnya juga bisa dibuka loh, tapi hati-hati ya, kalau bawa anak-anak harus selalu dalam pengawasan orang tua. Untuk kamar mandinya ada di dekat jendela ini Otewers. Dan ini dia interior dalam kamar mandinya. Ukurannya kompak dan cukup bersih. Di dalamnya sudah tersedia toilet duduk dan hand shower ya, namun belum tersedia water heater nih. Untuk toiletries-nya sudah disediakan sabun batang dan 2 buah handuk saja. Sayangnya belum ada dental kit, shampoo, dan shower gel ya, jadi harus bisa siapkan sendiri dari rumah. Oh iya, sudah disediakan juga nih 2 pasang slippers untuk digunakan di dalam kamar. Sekarang kita lanjut yuk lihat fasilitas dan aktivitas apa aja yang ada di Salsa Beach Hotel. Soalnya si bocil udah gak sabar banget nih buat berenang. Oh iya, kalau lewat koridor balkoni ini, anak-anak perlu dalam pengawasan ya Otewers. Karena posisinya tuh di atas dan pagar pengamannya nggak terlalu tinggi nih. Nah, untuk kolam renangnya ada di tengah area hotel. Dan ini dia area kolamnya. Kolamnya emang bukan infinity pool ya, tapi soal view tetap juara banget nih, karena view-nya langsung menghadap ke pantai. Bisa bayangin kan, berenang sambil lihat ombak, semilir angin pantai yang sepoi-sepoi, dan langit biru atau sunset. Vibes liburan ke pantainya dapet banget. Untuk kolam renangnya sendiri ada 2 kedalaman ya Otewers. Ada kolam anak dengan air yang lebih dangkal buat sekecil main air, dan juga kolam dewasa yang lebih dalam buat Otewers yang mau berenang santai sambil menikmati view laut. Di dekat area kolam juga tersedia toilet dan area bilas. Sayangnya untuk kelengkapan bilas seperti handuk, shampoo, dan sabun belum disediakan nih. Jadi Otewers bisa dipersiapkan dulu ya sebelum berenang.
Di samping area kolam ada Salma Cafe, tempat nongkrongnya Salsa Beach Hotel yang vibes-nya kece banget. Konsepnya semi indoor terbuka dan view-nya langsung ngadep ke pantai. Jadi angin lautnya berasa banget ya, sepoi-sepoi adem gitu. Tempat duduknya juga beragam, ada bangku kayu sampai sofa empuk yang nyaman buat nongkrong asik menikmati suasana pantai. Dan di sini juga cocok banget nih buat lunch santai ala tropical beach gitu, atau dinner romantis sambil menikmati suasana ombak dan sunset di sore hari. Di area kafenya juga ada area panggung kecil nih, yang biasanya dipakai buat live musik atau nyanyi santai ala kafe di sore atau malam hari. Dan di sini juga disediakan dispenser refill air gratis. Ada pilihan air hangat dan air normalnya juga ya OT-Wars. Lumayan banget kan, tinggal isi ulang tanpa repot beli air lagi. Sekarang Ardi mau sepil juga nih daftar menu di Salma Cafe. Untuk makannya, OT-Wars bisa pilih dine-in di cafe atau bisa juga room service minta diantar ke kamar. Berikut daftar menunya. Oh iya, besok pagi kita juga bakal sarapan di sini ya. Jadi sekalian nanti Ardi sepil suasana dan menu breakfastnya juga. Selanjutnya kita keliling area hotel lagi ya OT-Wars. Nah, ini dia view di samping area bilas. Ada spot duduk-duduk santai dengan pemandangan langsung ke pantai nih. Vibes-nya tenang banget ya. Dan pas banget nih air pantainya lagi surut. Jadi kita bisa lihat warga setempat lagi jaring ikan di tepi pantai. Dan di sampingnya lagi ada gazebo santai nih OT-Wars. Mantap banget nih buat leye-leye di siang hari. Hawanya itu loh adem, angin pantai yang sepoi-sepoi, bikin ngantuk dan rileks banget kalau duduk di sini. Fix sih, spot ini cocok buat rebahan santai sambil nikmati suara ombak. Selanjutnya ada spot yang gak kalah seru buat OT-Wars kunjungi. Di sini OT-Wars bisa menikmati hembusan angin laut dengan suara ombak sambil foto-foto estetik ala liburan di pantai. Pokoknya wajib banget nih mampir ke spot ini kalau pas lagi di Salsa Beach Hotel. Karena ada jembatan yang lumayan panjang ke arah laut dengan dek di ujungnya yang pas banget buat nikmati sunset di sore hari. Vibe-nya romantis dan tenang banget. Pokoknya kalau lihat sunset di sini jelas banget nih view-nya. Karena pas siang hari air pantainya lagi surut, jadi batu-batu karangnya kelihatan jelas banget ya OT-Wars. Ditambah sapuan ombak yang lembut, bikin pemandangan makin cakep dan adem dilihat. Oh ya, kalau OT-Wars suka mancing, di area karangnya ini juga bisa cari ikan-ikan kecil loh. Tinggal siapin aja alat pancingnya sendiri dari rumah. Seru banget kan? Bisa isi waktu sore di pinggir pantai. Kemarin Ardi juga sempat ikut cari ikan bareng warga loh. Seru banget deh pokoknya. Sayangnya Ardi nggak bawa jaring atau alat pancing, jadi cuman bisa lihat dan ngobrol-ngobrol aja. Dan di spot ini tuh yang paling pas banget nih buat santai di siang atau di sore hari. Nikmatin ademnya angin pantai sambil dengerin suara ombak. Rasanya tenang banget deh. Sekarang yuk kita turun ke bawah buat main di area pasir pantainya. Buat OT-Wars yang mau main ke area pantainya, aksesnya bisa lewat jalan di dekat area kolam renang ya. Jangan lupa nih bawa mainan ember dan skop pasirnya buat si kecil bisa main kasir-kasiran seru. Tapi tetap ya, anak-anak harus dalam pengawasan orang tua biar mainnya aman dan liburannya makin menyenangkan. Dan ini dia suasana pantainya OT-Wars. Walaupun area pantainya nggak terlalu luas, tapi lebih dari cukup ya buat cobain experience main air dan pasir sepuasnya. Pokoknya vibes staycation ala pantainya tuh dapat banget. Walaupun versi ekonomis ya, tapi tetap seru dan memorable banget deh. Banyak banget aktivitas seru yang bisa OT-Wars lakuin di pantai nih untuk quality time bareng keluarga. Mulai dari main pasir-pasiran kayak gini, bikin kastil atau bentuk-bentuk yang lucu yang bikin si kecil happy dan lebih berkreativitas. Atau cari-cari ikan kecil, kepiting atau keong di area sela-sela karangnya nih. Seru banget loh. Aktivitasnya sih simple, tapi bikin momen liburan jadi hangat dan berkesan. Selanjutnya kita eksplor lagi area sebelah kiri hotelnya nih OT-Wars. Di sini ada tempat duduk santai yang ikonik banget. Vibes-nya tuh mirip ala-ala chapel di Bali gitu. Cakep banget ya buat foto-foto estetik buat isi feed IG kamu. Lautnya tuh kelihatan jelas banget nih dari spot ini. Bener-bener manjain mata ya. Di sini juga ada ayunan yang menghadap ke pantai. Walaupun ayunannya pendek ya, jadi lebih cocok buat anak-anak sih ini. Selain itu juga ada area saung yang enak banget buat ngumpul bareng keluarga atau grup. Atau sambil menikmati suasana pantai dengan angin yang sepoi-sepoi yang suasananya tuh adem banget euy.
Pokoknya kalau OTWers pengen liburan atau staycation di pantai dengan budget ekonomis tapi tetap bisa main di pantai sepuasnya, nikmatin sunset sore hari yang cantik, serta ngepantai dengan pasir pantai yang bersih dan halus, dan menginap di hotel yang punya private beach, Salsa Beach Hotel ini bener-bener pilihan yang tepat buat masuk list liburan ngepantai kamu. Dan ini dia suasana sunset sorenya. Syahdu banget kan OTWers? Perpaduan langit emas keorenan yang lembut, ketemu sama pantulan warna di permukaan air laut, bikin momen sunsetnya berasa romantis dan tenang banget ya. Fix sih, sunset di Salsa Beach Hotel ini wajib banget buat ditungguin. Selamat malam OTWers. Ini dia suasana malam di sekitar kamar dengan pencahayaan yang terang, jadi anti keripik-keripik klop ya. Untuk makan malam kali ini Ardi makannya di Salma Cafe nih. Dan Ardi pesennya nasi goreng. Rasanya sih lumayan enak, cuman sayangnya nunggunya agak lama ya. Jadi saran Ardi kalau mau pesen makan malam di sini, pesennya tuh 1 jam sebelum lapar biar nggak nunggu kelamaan nih OTWers. Setelah makan malam, kita balik lagi nih ke kamar. Dan ini dia pencahayaan malam di dalam kamar. Nuansanya tetap terang, nyaman, dan homey banget ya. Cocok nih buat istirahat setelah seharian explore pantai. Selamat istirahat OTWers. Selamat pagi OTWers. Ini dia suasana pagi di sekitar hotel. Pemandangan lautnya cakep banget ya di pagi hari. Kebetulan air lautnya lagi pasang nih, jadi vibes-nya makin seger ya. Sambil nunggu waktu sarapan, kita duduk-duduk santai dulu nih di spot yang mirip chapel kemarin itu. Enak banget ya buat kumpul bareng keluarga. Quality time sambil nikmatin angin pagi dan suara ombak. Pagi-pagi di sini tuh bener-bener tenang dan menyenangkan ya. Sebelum sarapan, yuk kita main-main dulu ke pantainya. Lihat deh suasana pagi di sekitar pantainya. Adem banget. Kan air lautnya lagi pasang, enak banget nih buat main air pagi-pagi. Seger dan calming gitu rasanya. Tapi hati-hati ya OTWers, soalnya ada karang-karang yang tertutup air. Jadi kalau mau main di area pantainya, pastikan tetap berhati-hati ya, biar tetap aman. Sekarang yuk kita sarapan OTWers. Untuk sarapannya, kita lapor dulu ya ke petugas di Salma Cafe, biar langsung disiapin nih sarapannya. Waktu sarapannya mulai dari jam 6.30 sampai jam 10 pagi. Kamar yang Ardi pesan sudah termasuk 2 pack sarapan ya. Dan kalau mau tambahan sarapannya saja di harga 35.000 per pack. Sistem sarapannya à la carte dan tanpa minimum usia. Jadi fleksibel banget ya untuk anak-anak juga. Kalau si kecil butuh tambahan porsi, OTWers bisa tambah pack berbayar ya, atau sharing menu aja kalau masih cukup. Untuk menu sarapannya sendiri ada nasi goreng dan teh manis hangat. Lumayan banget ya, sesuai harga, enak dan mengenyangkan. Walaupun versi ekonomis. Selesai sarapan bisa lanjut lagi nih, isi waktu quality time liburan dengan menikmati fasilitas hotel. Seperti berenang lagi nih, kesukaan si bocil. Yang penting udah sarapan ya, biar aman dan gak masuk angin. Dan setelah berenang, mau main pasir atau cipat-cipat air di pantainya juga asik dan seru banget deh. Atau mau santai-santai aja nih, bisa banget leye-leye di gazebo atau hanmok di tepi pantai sambil nikmatin angin laut. Kalau ingin pengalaman yang lebih seru, cobain deh wahana ekstrim berbayar yaitu Banana Boat. Harganya 250.000 per boat dan bisa diisi sampai 5 orang. Untuk info reservasi langsung ajak ke resepsionis ya. Tiba saatnya kita ada di penghujung jalan-jalan virtual kali ini nih OTWers. Pokoknya kalau OTWers pengen liburan atau staycation di pantai dengan budget ekonomis tapi tetap bisa main di pantai sepuasnya, nikmatin sunset sore hari yang cantik, serta ngepantai dengan pasir pantai yang bersih dan halus, dan menginap di hotel yang punya private beach, Salsa Beach Hotel ini bener-bener pilihan yang tepat buat masuk ke list liburan ngepantai kamu. Sekarang Ardi spill beberapa tipe kamar beserta basic harganya ya. Harga ini bisa lebih murah kalau OTWers booking melalui travel agent atau online travel agent buat dapat promonya. Atau kalau OTWers mau booking on the spot di resepsionis juga bisa, dengan harga yang bisa disesuaikan atau bisa dinego ya. Kayak Ardi kemarin nih, tipe kamar suite dengan pemandangan premium langsung ke pantai. Dari harga 700.000 bisa dinego jadi 500 ribuan aja. Ekonomis banget ya. Cukup sekian jalan-jalan virtual kita kali ini. Semoga bisa jadi referensi liburan OTWers di area Pantai Anyer. Dan bisa jadi hiburan buat yang belum sempat liburan. Sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.